Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PIAUD 6A. Nah, di sini kami yang beranggotakan saya sendiri Dinda Nur Akmalia, NPM 18 10 63 11 347, dan ada Putri Juliana 18 10 63 11 335. Terus ada Wahyu Laili Putri 18 10 63 11 327. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang korupsi yang terjadi di Meikarta. Nah, ini melibatkan seorang bupati Kabupaten Bekasi. Nah, kasusnya ini sangat banyak ya kita dengar ceritanya tentang kasus Meikarta ini. Nah, pengertian korupsi sendiri adalah korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi yang berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk pencapaian tujuan yang tidak sah. Jadi korupsi ini menyalahkan wewenang, berarti misalnya kita punya kekuasaan, terus kekuasaan ini malah kita salah gunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, seperti itu korupsi itu. Selanjutnya kita balik lagi ke korupsi Meikarta, yaitu Majelis Hakim memvonis Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dengan hukuman penjara selama 6 tahun. Gila, ngeri banget ya. 6 tahun selama di penjara karena korupsi Meikarta sendiri. Mengadili terdakwa Neneng Hasanah Yasin hukumannya 6 tahun penjara dan denda 250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar atau diganti kurung tahun 4 bulan, bisa diganti dengan kurungan 4 bulan. Neneng ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan pidana korupsi menerima suap terkait proyek Meikarta. Nah, oh iya, ngomong-ngomong soal Meikarta, kalian tahu Meikarta itu jadi di Kabupaten Bekasi sendiri, dia itu kayak mau buat sebuah kota atau sebuah landmark, jadi kota baru gitu. Nah, ini proyeknya jadi ada korupsi gitu. Nah, diduga Bupati Bekasi dan kawan-kawannya menerima hadiah dan janji dari pengusaha terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Diduga pemberian terkait dengan izin-izin yang sederhana diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektar dibagi ke dalam 3 fase tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektar, fase kedua 252,6 hektar, dan fase ketiga 101,5 hektar. Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang di total komitmen 13 miliar. Gila, keren gak? Parah banget sih. Ini tuh korupsi terparah yang ada di Kabupaten Bekasi. Terus vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa KPK kepada Neneng selama 7 tahun 6 bulan dan denda 250 juta subsidiar dengan gantinya itu 4 bulan dalam kurungan. Selain Neneng, Majelis Hakim juga memvonis 4 pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi yang merupakan anak buah Neneng. Bu Neneng ini punya anak buah. Nah, 4 pejabat ini terseret juga dalam kasus korupsi Meikarta. Adalah Jamaluddin merupakan Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Dewi Trisnawati sebagai Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Terus ada Kepala Dinas Penanaman Terpadu. Terus ada Sahat Maju Banjarmajor adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, dan Neneng Rahmi Nurlali menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR. Jadi selain Ibu Neneng ini yang terjerat itu ada 4 orang lagi, teman-teman. Ada Bu Neneng, Bu Neneng pertama. Terus ada Kepala PUPR Pemkab Bekasi, terus ada Kepala Dinas Penanaman Modal, terus ada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, dan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR. Selanjutnya,
Ini ada korupsi keempat dinyatakan terbukti bersalah. Nah, tadi tadi anak buahnya ibu neneng juga sudah terbukti bersalah. Keempatnya dinyatakan bersalah. Hakim memvonis keempat pejabat tersebut dengan hukuman sama, yaitu 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta dengan subsidiar 3 bulan kurungan, lebih rendah dari tuntutan jaksa. Lebih rendah lagi nih dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut keempatnya dihukum 6 tahun penjara dan subsidiar 200 juta. Nah, dampak dari tindakan ini banyak teman-teman. Ada runtuhnya akhlak, moralitas, integritas, dan religius bangsa. Terus adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Terus ada korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Terus terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang. Dan memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital. Jadi korupsi ini sangat ini ya teman-teman, sangat berdampak buruk bagi semua kalangan, entah itu dari masyarakat, dari pejabat itu sendiri, sehingga bisa masuk sel, jadi nggak bisa ketemu sama keluarganya. Nah, itu kenapa kita nggak boleh melakukan korupsi ya teman-teman. Jadi stop korupsi, hindari korupsi, dan lawan korupsi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.